Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita bersama. Dan tak lupa pula kita aturkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ibu-ibu yang saya sayangi dan yang saya cintai, kita lanjutkan ya Bu ya, pelajaran kita, yaitu halaman 44. Ini benar ya Bu ya, halaman 44. Betul saja. Oke. Pada halaman 44 ini kita akan ini ya Bu ya, sebentar Ibu. Oke. Pada halaman ini kita akan ini kan, yaitu uh, Iqra al-misal al-ati summa kawin as'ilatan wa ajwibatan mislahu. Misal liman hadal kitab li Muhammadin. Ini contohnya ibu-ibu ya. Ini liman artinya untuk siapa? Hadza uh, hadza alkitab, buku ini. Liman, untuk siapa buku ini? Hadzal kitab li Muhammadin. Buku ini adalah untuk si Muhammad. Jadi li di sini adalah huruf jar yang bermakna milik, yaitu punya siapa. Kemudian katakan buku ini adalah miliknya si Muhammad. Oke, baik ibu-ibu kita mulai dulu. Yaitu dari nomor satu ibu apa ya? Berarti dimulai dari Bu Nini kali ya Bu ya. Silakan Bu. Baik, sebentar. Heeh. Ah, liman hazal kolamu. Heeh. Terus, hazal kolamu li Abbasin. Iya betul. Hadzal qalamu li Abbasin ya. Nah, lanjut Ibu. Nomor dua, lanjut Ibu Ila. Silakan Ibu. Mungkin masih sholat Afwan Ustaz ya. Ustazah baru selesai sholat. Halaman berapa Ustazah ya? Halaman Halaman 44. 44 Ibu. 44. Dilewat dulu Ustazah, mau cari halaman dulu. Oke, lanjut Ibu Nana. Liman hada miftah Ali. Ibu miftah liman hadzal miftah. Hadzal miftah li Ali, betul. Lanjut, habis Ibu Ibu Rizka, silahkan Ibu Rizka, nomor 3. Nomor 3. Tilkas. Liman hadhihi sayaratu lil mudiri. Ya, hadhihi sayarah. Hadhihi sayaratu limu diri. Oke, taib. Nomor 2 Ibu Nini, silahkan Ibu. Gambar nomor 4. Nomor 4. Liman hazil bakorotu hazil bakorotu li afalah. Betul saja. Ya, ini lil falah. Falah artinya apa ya, Ibu? Nih, petani Ustazah. Ya, al falah maknahu petani kan. Baik. Gambar yang nomor 5. Lanjut
Yang nomor 5 tadi, maaf Ibu, bentar. Nomor 5 tadi habis Ibu Nini ya Bu ya. Berarti Ibu Ila ya Bu. Ya Ustazah, nomor 5 saja ya. Iya Ibu, silahkan Bu. Akibatu al-mudarrisu lil mudarrisu. Ya, liman hadza. Liman hadza akibatu Ya, akibatu liman lil hadza mudarrisi. akibatul lil mudarris. Oke. Mudarrisu. Ya, habis Ibu Ila lanjut Ibu Nana. Gambar nomor 6. Itu kursi. Liman hada kursi. Hada kursi Amir. Amir saja apa Ya, Amar? hadzal kursi li Ammar. Amar. Ustazah, sebentar Ustazah. Tadi hakibatun itu tidak pakai hazihi Ustazah. Oh iya, hakibah tuh iya benar-benar Ibu. Liman hadzi akibatu. Benar. Karena dia muannas. Maka jadi-jadinya liman hadzihil haqibah li mudarris. Mudarris. Yang nomor Ya, berapa oke. saja? Nomor 5. Nomor 5 Ibu. Radio itu saja dia. Itu gambar radio ya saja. Enggak, itu tas Ibu. Tas. Gambar apa? Tas. Oh, tas. Oke, lanjut nomor 7. Tadi habis Bu Nana ya Bu ya. Berarti balik lagi ke Bu Rizka. Silakan ya Bu. Liman hadhihi dajjal. Liman Mana apa hadhihi Bu? dajjajatu. Oh, Hadhihi coba baca. dajjajatu libintil falahi. Ya, hadhihi dajajatu li bintil falahi. Ya, taib. Nomor 8. Bu Nini silakan Ibu. Nomor 8 Ibu. Liman hazihi sa'atu. Liman hazihi. Sa'atu ya saja. Jam. Iya, benar Pak. Hazihil sa'atu pakai abana mudir. Libnil mudir. Libnil mudir bacanya Bu. Apa? Man Apa, hadis sa'a libni mudir. Libani mudir. Iya, Ibu. Oke, nomor 9 lanjut Ibu Ila. Nomor 9 silakan Ibu. Liman hadza baitu lil tabibi. Hadzal bait li tabibi. Oke, nomor 10. Lanjut Ibu. 10 saya saja bentar. Sendok berapa ya? Ibu Nana, silakan Ibu. Liman hada. Lupa saja kalau sendok itu apa ya? Sendok. Hazihi dia milago. Mil ako. Ya. Minal aku. Liman hadzal mil'aqah. Liman hada mil aku. Hada mil aku. Tolibah. Ya, lito libi. Hadza tuh hadis saja. Almil ako lito libi. Hazihi dia. Hazihi. Ya, karena tak marbuto muannas lito libi. Oke. Liman hadihi mil aku gitu ya. Iya, Ibu. Oke. Lanjut, yaitu aktivitas kita yang kelima. Ta'ammal al-amsilah al-atiyah.
Maksud ta'amal itu kita disuruh menghafal ya Bu ya. Contoh-contoh apa kalimat-kalimat yang ada di bawah. Kira-kira artinya apa gitu. Itu artinya apa ya Bu? Maksudnya Ini Al-baitu ya, Bu, ya. rumah. Artinya rumah. Maka di sini Ya. kita lihat ada al-baitu itu baris akhirnya yaitu dengan dhammah. Kemudian bait itu di baris akhirnya dengan kasrah. Terus di akhirnya juga dengan kasrah. Kemudian diakhiri dengan kasrah. Ini al-baitu dhammah ketika dia tidak dipengaruhi oleh huruf apa saja, baik di depannya atau posisinya. Maka saat itu dia adalah dhammah. Ketika dimasuki huruf jar, maka al-baitu berubah menjadi al-baiti. Karena huruf jar itu mengkasrahkan isim yang sesudahnya. Berarti dari al-baitu menjadi fil baiti. Begitu juga huruf jar min dan huruf jar ila. Yang mana setelahnya itu dia adalah kasrah. Al-mustashfa. Al-mustashfa artinya apa ya, Bu? rumah sakit Rumah saja. sakit. Ya, Rumah artinya sakit. rumah sakit. Sakit. Di sini kita melihat bahwasanya al-mustasfa itu karena ya ini dikatakan huruf illah ya di dalam bahasa Arab, yaitu huruf yang berpenyakit. Kenapa huruf yang berpenyakit? Huruf berpenyakit itu adalah huruf yang mana di akhirnya adalah huruf-huruf mat. Yang apabila dia di diharakatkan selain dari harakat dhammah maka sulit membacanya. Maka dia dianggap tidak dibaca, maka menjadi al-mustashfa. Seharusnya al-mustashfayu ya, Bu ya. Tapi tidak dibariskan di akhirnya. Kemudian saat huruf al-mustashfa dikasih huruf jar, maka dia menjadi fil mustasfai. Seharusnya fil mustasfai ya, Bu ya. Tapi dia menjadi al-mustasfa karena ianya itu tidak bisa dibaca di akhirnya. Begitu juga dengan huruf min sama huruf ila. Kondisinya sama karena dia sama-sama huruf jar. Amrika. Ini Amrika artinya apa ya, Bu? Negara Amerika. Amerika. Iya, Amrika ini adalah orang Amerika. Nah, orang Amerika, kemudian kata-kata Amerika itu adalah termasuk kata isim. Apabila setelah itu dimasuki atau sebelumnya huruf apa itu isim itu dimasuki huruf jar, maka kondisinya untuk sebuah nama negara yang bukan Arab ya Bu ya, nama negara yang bukan Arab, maka apabila dimasuki setelahnya huruf jar, kondisinya tetap dengan bacaan bacaan huruf nama negara itu sendiri. Contohnya ya Bu ya, Indonesia. Indonesia kan di akhirnya adalah huruf A. Maka ketika dimasuki dengan huruf jar di Indonesia, tetap di Indonesia gitu bacaannya ya, Bu ya. Karena kenapa? Karena nama negara adalah nama baku yang tidak bisa berubah kecuali nama-nama negeri yang ada di Arab. Kemudian begitu juga Almania. Almania ini artinya adalah orang-orang Jerman ya, Bu ya. Berarti orang Jerman atau negara Jerman apabila dimasuki huruf jar, maka negara Jerman ini kan bukan termasuk negara Arab ya, Bu. Maka dia dianggap negara dianggap ajnabi, negara asing gitu. Nah, maka nama-nama negara asing ini apabila dimasuki huruf jar, dia tetap seperti tulisan di awalnya. Jikalau dia Almania, ya tetap Almania.
Kalau dia Singapura ya Singapura, tetap seperti itu ya Bu ya. Nah, ini pengecualiannya, oke. Selanjutnya adalah ikra waktu. Nah, disuruh membaca, kemudian kita disuruh menulis. Membacanya adalah Hazat Kitabib min Ingiltra. Maka ini kira-kira disuruh kita membaca dan menuliskan sehingga kita tahu posisinya masing-masing. Kita coba dimulai dari Ibu Rizka. Silahkan Ibu. Coba Ibu baca nomor 1 ini serta barisannya. Silahkan Ibu. Hazat tabibu apa tabibi ya Ustaz? Kalau Tobibi kira-kira alasannya kenapa Ibu? Kenapa Tobibi? Kenapa Tobibu? Hazat tabibu. Kalau hazat tabibu kan apa namanya? Mubtada khobar ya Ustaz. Hazat Tabib, bukan. Itu bukan mubtada. Dokter ini berarti bukan ini adalah dokter bukan. Kalau ini adalah dokter baru mubtada khobar. Tapi dokter ini berarti apa kata bendanya maknanya satu kan ya Bu ya dokter ini. Maka itu adalah idofah. Kalau idofah berarti baris dari mudhofun ilaihnya harus Kasrah. ya berarti menjadi hazat. Tabibi min inkaltaro. Iya, min Inglaterra. Inglaterra ini artinya negara Inggris. Inggris itu kan sebenarnya negara yang terbagi dua ya, Bu ya. Inggris United sama Inglaterra ya, Bu. Inglaterra itu yang di atasnya. Oke, lanjut nomor 2, Ibu Nini. Silahkan Ibu. Iya. Zahaba Hamid ila Faransa. Ila Faransa. Oke, lanjut nomor 3. Silahkan Ibu nomor 3. Muhammadun marido wa ila nafsil nanya apa saja fil mustasfa. Huwal an fil Wal an fil mustasfa. Wah, karena ianya tidak dibaca ya Bu ya, karena sudah diwakili dengan huruf sebelumnya. Mahmud maridun wal an fil mustashfa. Oh iya maklum. Nomor 4, lanjut tadi habis Ibu Ila ya Bu, lanjut berarti Ibu Nana ya Bu, nomor 4 silakan Bu. Oh ya. Zahaba Abdullah minal mania. Ibu Nana, maaf Ibu, suara Ibu nggak kedengar. Ya saja. Zahaba Abdullah minal mania. Minal mania ila inka inkalat. Betul saja ini Inkaltra. Inggris. Inkaltra. Zahaba Abdullah minal mania ya. Jerman tadi ya. Almania minal mania
Bila Almania ingkal ya. tra. Bila engel Ingkatra. Engkel tra. Enggeltra ya. Oke, lanjut nomor 5. Ibu ini suaranya nggak kedenger Ibu, silakan Ibu. Apa? Haza kitabu li li isya wazalikal kataba Zalikal kitab, bedain ya Bu ya, katab dengan kitab. Ini kitab ya Bu. Zalikal kitab wazalikal kitab Musa limu. li Musa. Iya benar. Nomor 6, lanjut Ibu. Ibu Ila nomor 6 ya. Oke Bu, nomor 6. Kalau enggak ada Bu Ila, lanjut ke Bu Nana. Silakan Bu. Nomor 6. Hadal. Oh iya, Hadal. saya saja ya akan Nana kelewat saya. Ya Ustazah. Saya atau ini? Nana. Bunda Ila. Nana. Bunda Ila. Saya dulu ya. Hadza muhandisu minal Amerika. Ustazah. Ustazah. Saja Ustazah tidur. Ketiduran mungkin. Ngantuk Ustazah. Iya. Muhandisu itu apa ya? Muhandisu insinyur. Mandikan insinyur. Ketiduran mungkin Ustazahnya. Iya, ketiduran ngantuk. Iya. Saya sedang nggak enak badan. saja Hadza muhandisu. Ustazah Bu, ketiduran kayaknya. Iya, tidur kayaknya tadi nggak nguap-nguap. As-saburatu imam al-qalib wa hiya madrasatu. Aina sayyaratu madras. Kita beri saja yang ini berarti. Mbak Nana, yang kemarin saya bagiin sudah bisa dipahami kan ya? Belum. Belum. Makanya saya mau cek rekaman pekan yang lalu, mau nyocokin kata-katanya lah Om. Oh, ya itu idofah itu mudah ilahi itu kan yang tadi agak dijelaskan sama Ustazah ada sedikit kan. Kalau Tiba-tiba mubtada khobarnya belum. nanti ya kalau jawabannya apa yang saya bisa lihat. Tadi kan caranya mau lihat rekaman, mau nyocokin itu lah. Kebetulan sudah ada bukunya. Nantinya saya As-saburatu imam al-qalib wa hiya yang ini apa? Saya nggak paham nih yang tadi apa. Yang mana? Apa tadi ya? Yang mubtada itu, yang mubtada. Yang itu, yang mubtada khobar itu. Yang tadi halaman 45 itu pas tuh apa? Kok nggak ada ketemu saya kata. Yang mana? Halaman 45 yang nomor 5 paling atas. Yang nomor 5, yang itu contoh kalimat takmal itu. Al-baitu itu, fil baiti itu. Tas tadi loh Om, saya cari kata tas kok nggak ada. Tulisannya gimana sih tas itu?
Tas, hakibah. Hakibatun. Tulisannya ha, kaf, ba, tak marbutoh. Itu tulisannya. Hati batun. Iya, hakibatun itu kan mu'annas, makanya pakai hazihi. Karena tak marbutoh, tandanya mu'annas kan. Bener, Ustazah ketiduran ini, Iya, tiduran. Ustazah. Udah. Iya, jadi kita belajar sendiri. Usti Nana. Jadi kita jelasin buat Usti Nana karena kasihan Usti Nananya ini kemarin bukunya mungkin belum nyampe terus ini. Kayaknya saya aja yang belum paham. Dari tadi nyari apa arti kata. Mau nyari ini apa? Bolak-balik. Oh, hakibah itu tas Usti Nana. Lihat gambarnya aja, Dikirain radio. Ikra nomor latihan nomor 6. Ikra ini ada as-saburah amamat talib. Ini ada tulisan amama sama khalfa. Ini butuh penjelasan ya, Bia. Nah, amama sama khalfa ini termasuk pada itu huruf apa namanya? Dia ibaratnya huruf yang kayak huruf jar, yang mana setelah huruf amama sama khalfa ini dia harus berbaris kasroh. Maka nih as-saburah amamat talibin. Wahia khalfal mudarris. Nih amama, maka amama setelah amama berbaris kasroh. Begitu juga dengan khalfa. Setelah khalfa dia berbaris kasroh. As-saburah amamat talib. Nah, wahia khalfal mudarrisi. Nah, seperti itu kira-kira ya, Bu ya. Ini yang nomor 2. Aina saya ratul mudarris. Aina ini pertanyaan ya Bu ya. Saya ratul mudarrisi. Kemudian hiya amamal madrasati. Al madrasah artinya sekolah. Mudarris artinya guru. Nomor 3. Aina baitul imam. Ini di mana bait artinya rumah, imam artinya imam ya. Di mana rumah imam? Nih baitul imam ini menjadi idhofah, maka imam ini menjadi imami. Baitul imam khalfal masjid nih khalfa setelah khalfa sama seperti huruf jar. Jadi udah nyampe deh. Oke. Terus nomor 4, aina jalasa Hamid, jalasa duduk, artinya duduk, Hamid tetap Hamid. Jalasa khalfa Mahmudin. Nah, dia si Hamid duduk di belakang Mahmud, oke. Nomor 5, zahaba Ammaru artinya Ammar. Ini si Ammar pergi ke masjid. Pergi azhabal Ammar ilal masjidi wa jalasa amamal mihrab. Nah, si Ammar pergi ke masjid dan duduk di depan mihrab. Nih, mihrab artinya tetap mihrab. Nah, ini dapat ilmu yaitu ada amama dan khalfa. Maka setelah amama dan khalfa yaitu setelah hurufnya yaitu baris kasroh. Setelah amama dan khalfa itu harus isim, berarti tidak bisa dia fi'il. Isim yaitu harus kata benda. Kalau fi'il berarti kata kerja. Oke, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya ada beberapa kosakata baru yang kita dapatkan, yaitu al-mustashfa artinya rumah sakit, Almania artinya Jerman, Inggaltra artinya Inggris ya Bu ya. Inggris, Switzerland artinya negeri apa Swiss ya Bu ya. Sikin
ini pisau, Faransa, negeri Prancis, amama, depan, khalfa artinya belakang. Kira-kira dari sini ada pertanyaan nggak, Bu? Ustazah izin bertanya, Afwan. Baik. Kebetulan baru masuk kelas ini, jadi maaf kalau bertanya. Oh ya, nggak apa-apa. Oh, Ibu Ulan ya? Iya betul Ustazah, salam kenal Ya, semuanya. silakan. Ahlan wa sahlan ya, Ibu ya. Terima kasih. Baik Ustazah, ketika ada kata hadza, seperti di contoh yang ini ya, yang nomor 1, yang ikro wal waktu, hadza tobib min inkalta. Ketika sudah kata hadza, ada tobib, ini harokatnya apa ya Ustazah? Tobibu apa tobibi? Iya. Dia kasroh atau Ini dhammah? Ini kondisinya, ini haza ini kalau punya si baik Ibu ya, saya iniin di sini kondisinya untuk haza ini, haza terus tobib. Ini tobib, tobib ya. Nah, jikalau haza, setelah haza hurufnya adalah memakai alif lam, maka kemungkinan ada 2. Dia adalah idofah, berarti kalau idofah, makna idofah itu kan ini ya, Bu ya. 2 kata benda memiliki makna 1. Ya. Berarti dia menjadi idofah, berarti dokter ini ya, Bu ya. Oke. Berarti dokter ini, berarti dia adalah idofah. Kalau dia idofah, maka menjadi hadat tabibi. Karena mudhofun ilaih dia harus kasroh di akhirnya. Ini ya, Bu ya. Kemudian, jikalau umpamanya tabib ini tidak memakai alif lam hadza tabibun, maka ini menjadi apa? Mubtada khobar hadza mubtada tabib adalah khobar. Berarti hadza tabibun. Nah, dokter ini adalah dokter. Maka tabibnya dibaris dengan dhammah. Kira-kira seperti itu ya, Bu. Bisa dipahami nggak, Bu? Oh, jadi kalau misalnya, Afwan saya ulang ya Ustazah, takut salah. Hadza al-tobib ada alif lamnya. Berarti dia termasuk idofah. Idofah itu 2 kata benda yang artinya 1. Jadi ini seorang tobib, seorang dokter misalnya gitu. Iya. Maka dia berubah menjadi mudhof ilaih. Begitu Ustazah? Jadi dia harus Ya, kasroh benar, Bu. harokat. Kalau misalnya dia hadza tobibun, jadi apa tadi? Jadi apa tadi? Mubtada khobar ya Ustazah? Iya, benar, Bu. Oke, baik. Syukran jazakallahu khair Ustazah. Ya. Ibu, sebelumnya Ibu sudah ada pernah belajar bahasa Arab nggak, Bu? Secara resmi belum Ustazah. Baru dengar-dengar aja, ngikut-ngikut. Tapi secara resminya belum. Tapi istilah mubtada khobar, idofah ini pernah Ibu apa enggak pernah Ibu dengar atau Pernah, Ibu bisa insyaallah. Ibu paham? Insya Allah istilah itu sudah pernah mendengar Ustazah. Tapi memang harus belajar lagi sedikit-sedikit. Nah, berarti ketika saya menggunakan menyebut nama mubtada khobar, berarti ini bisa insya Allah bisa nyambung gitu ya, Bu ya. Saya bisa dipahami lah insya Allah ya, Bu. Insya Allah. Ya. Baik, alhamdulillah. Baik Ibu. Kita lanjutkan, yaitu adarsu atas ya. Adars artinya adalah pelajaran. Tasya artinya 9. Berarti pelajaran yang ke-9. Di sini di pelajaran ke-9
Ini contohnya ya Bu ya. Man hadzal rajul. Artinya adalah siapa. Man artinya siapa. Hadzal rajul. Siapa laki-laki ini? Huwa Abbasun. Kemudian dia adalah Abbas. Siapa laki-laki ini? Dia adalah Abbas. Kemudian Abbas tajirun. Abbas itu adalah seorang dokter. Kemudian Abbas tajirun ghaniyun. Abbas itu Tajir itu adalah pedagang, seorang Pedagang, Ustazah. Iya, Ustazah. pedagang. Tajir Tajir itu pedagang. pedagang, bukan dokter. Tajir itu pedagang, Ustazah. Tadi Oh iya, keliru. maaf. Tajir adalah pedagang ya Bu. Abbas adalah seorang tajir atau seorang pedagang. Kemudian Abbas ya, adalah seorang pedagang. Koni artinya kaya ya Bu. Abbas ini adalah seorang pedagang yang kaya atau pengusaha yang kaya. Hamid mudarrisun. Hamid adalah seorang guru. Hamid mudarrisun jadidun. Hamid adalah seorang guru yang baru. Ma hadza, apa ini? Hadza tufah. Apa ini? Ini adalah tufah, artinya apel ya Bu ya. Hmm, Ma hadza, apa ini? Hadza tufahun. Ini adalah apel ya Bu ya. At-tufah fakihatun lazizatun. Apel adalah buah yang sangat lezat. Mazalik, apa itu? Zalika usfurun. Zalika artinya itu, usfur artinya burung. Al-usfur tairun saghirun. Usfur atau burung pipit ya Bu ya. Ini usfur ini burung-burung yang kecil itu ya Bu ya. Adalah burung yang kecil. Nah, ini toirun, sohirun itu sebagai apa kira-kira di sini ya Bu? Terbang apa? Terbang saja. Hmm, Oh, ini sebagai mubtada. Uskurnya adalah Khobar ya. mubtada. Khobarnya saja ya. Khobar. Sohirun adalah khobar. Khobar. Terus Ibu, sohirunnya? Kecilnya itu Mahaikan. Ya, Sogirun itu ya. khobar nggak saja. Sohirun artinya kecil. Kecil ini Kecil. adalah sifat, kata sifat ya Bu ya. Berarti toirun, sohirun ini berarti adalah Ada khobar. Khobar. Khobarnya. ya khobar. Ibu pernah Baik. saya ajarin nggak di sini tentang naat man'ud? Oh, sudah Ustazah. Pelajaran terakhir kemarin kita sebelum memulai dari awal lagi. Tapi lupa lagi Belum saja. ya Bu ya? Naat man'ud belum ya Bu ya? Sudah dulu Ustazah sebelum kita memulai kembali ke awal kan. Sudah, Pas ada Ustazah, tolibah tapi yang baru. Ya, ada tolibah yang baru kan kita berhenti di naat man'ud. Belum selesai semua. Oh gitu. Ini di toirun, sogirun ini adalah contoh dari naat man'ud ya Bu ya. Bagusnya saya jelasin aja sekarang ya Bu, soalnya takut ini ya Bu ya, takut nggak lupa ya. Baik. iya udah lupa saja. Ini Naat dua isim yang di dalamnya ada kata sifat. Itu naat ya Ustazah. Iya. Kemarin sampai situ. ya naat itu adalah artinya kata sifat ya Bu ya. Naat adalah kata sifat. Rumusnya untuk naat itu adalah man'ud dulu, man'udnya yang di awal, yang man'ud, kemudian
Yang setelahnya yang keduanya disebut dengan na'at. Na'at man'ut ini adalah kata sifat ya Bu ya. Kalau idofah bedanya adalah kalau idofah dua kata benda. Keduanya adalah kata benda. Sedangkan na'at dia adalah yang pertamanya adalah kata benda. Yang keduanya adalah kata sifat. Oke. Kata sifat, yang keduanya adalah kata sifat, yang pertamanya adalah kata benda. Berarti dia mensifati ya, Bu ya. Nah, contohnya nih kayak to'irun. To'irun ini kata benda enggak, Ibu? Kata benda, Ustazah. Sogirun, Sifat. Sagirun kata sifat. Besar. Kecil. kata sifat. Berarti to'irun man'ut, sogirun berarti Na'at. Naat. na'an. Ya, man'ut sama na'at. To'irun, sogirun. Man'ut sama na'at. Di dalam na'at man'ut ini, kaedahnya semua sama ya, Bu ya. Jikalau man'utnya adalah seperti ini, domah, ini kan domah ya, Bu ya. Domatan, maka na'atnya domatan juga. Jikalau di na'at man'utnya adalah muzakkar, maka di na'atnya juga muzakkar. Jikalau man'utnya tidak memakai alif lam, maka di na'atnya juga tidak memakai alif lam. Jikalau di na'atnya memakai alif lam, maka di man'utnya juga memakai alif lam. Jadi istilahnya supaya kita mudah mengingatnya ya Bu ya. Na'at man'ut ini adalah orang yang setia. Setia sehidup semati. Bagaimana setianya? Bagaimana kondisi si ma'ud? Maka na'atnya kondisinya sama. Jikalau engkau muzakkar, aku juga muzakkar. Jikalau engkau mu'annas, maka aku mu'annas. Jadi dia adalah Mu'annas. sehidup semati, sejoli ya, Bu ya. Kan setia banget. Nah, itu disebut dengan na'at man'ut. Sehidup Kenapa saya semati. istilahkan? Kenapa saya istilahkan dia adalah sejoli ini memudahkan kita mengingat kaedahnya ya, Bu ya. Nah, si na'at ini dia adalah termasuk isim keduanya, cuman bedanya dengan idofah. Kalau idofah yang keduanya adalah kata benda, kalau di na'at ini yang nomor duanya itu adalah kata sifat. Berarti apapun Sifat. sifat maka dia adalah kata Man'ut, na'at na'at. ya, Bu. Jikalau umpamanya si man'utnya ibu iniin tidak memakai alif lam berarti menjadi to'irun. Kemudian tiba di sogirnya ibu memakai alif lam, maka dia menjadi to'irus sogir. Maka jikalau seperti ini kondisinya, maka hukumnya tidak lagi menjadi na'at man'ut. Kenapa? Karena tidak sama ya Bu ya. Yang satu memakai alif lam, yang satu tidak. Maka dalam kondisi seperti ini, maka dia bukan na'at man'ut. Maka na'at man'ut itu harus sama ya Bu ya. Awal semuanya pokoknya sama. Kalau dia idofah, kalau dia domah ya yang keduanya domah. Jadi kalau fathah yang pertamanya maka yang keduanya juga fathah. Nah, kira-kira bisa dipahami ya Bu ya. Nama na'at dan man'ut. Insyaallah. Bisa. Ya. Ya, contohnya nih ya Bu ya. Contohnya fakihah. Nah, si fakihah ini dia ada tamma butoh. Maka lazizah artinya enak. Nah, karena fakihahnya tamar butoh, maka di laziz ini ditambahkan juga tamar butohnya. Maka menjadi fakihatun lazidatun. Oke ya Bu ya. Ini begitu juga dengan lughah sahlah. Lughah dia adalah kata benda dalam kondisi mu'annas karena ditandai dengan tamar butoh. Kemudian sahlah artinya adalah mudah ya Bu ya. Mudah dia adalah kata sifat karena dia termasuk na'at man'ut, maka jika lughahnya muzakkar maka dia termasuk muzakkar, maka ditambah dengan tamar butoh di akhirnya. Jadi sama-sama lughatun sahlatun. Oke.
Kira-kira bisa dipahami ya, Bu? Begitu juga dengan mudaris. Mudaris artinya guru. Jadi artinya baru. Guru baru. Nah, mudaris ini adalah muzakkar, maka nyampe di kata sifatnya dia menjadi muzakkar juga. Harus muzakkar, maka dia menjadi mudarrisun jadidun. Yang perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita mengartikan na'at dan man'ut, maka disisipi kata yang di dalamnya, yaitu burung yang kecil, bahasa yang sulit. Nah, kalau na'at man'ut kata yang ya Bu ya, tapi kalau apa namanya mubtada khobar adalah kata adalah. Kira-kira paham ya Bu ya? Contohnya, buku bahasa Arab adalah bahasa yang sangat mudah. Ada kata adalah pembatas dari mubtada dan khobar. Kemudian ada kata yang di sini dia pembatas antara man'ut dan na'at. Kira-kira bisa dipahami ya Bu ya? Oke, baik. Mungkin kita kan udah mulai banyak nih Bu kosakata yang kita pelajari. Mungkin saya minta dari satu-satu Ibu memberikan contoh ya Bu ya, sehingga kita bisa pahami bentuk dari na'at man'ut. Silahkan Bu Rizka. Enggak satu aja ya Bu ya untuk contoh dari na'at man'ut. Silahkan Ibu. Apa ya? Tolibun mujtahidun. Talibun. Apa Bu? Talibun apa tadi Bu? Mujtahidun. Ya, mujtahidun. Berarti pelajar yang bersungguh-sungguh. Oke, yang kedua Bu Nini, coba Bu minta tolong dikasih contoh Bu ya. Na'at dan man'ut. Masjidun boleh ya Ustaz? Mm-mm. Masjidun kabirun. Ya, masjidun kabirun. Ya, benar. Nomor 3, Ibu Ila, silahkan Ibu. Al-maktabul jadidu. Al-maktabul jadidnya Jadidu. pakai alif lam atau tidak Ibu? Alif lam. Oke, coba Ibu ulang lagi. Al-maktabu. Al-maktabul jadidu. Maktabu muzakkar atau muannas Bu? Maktabul. Maktabul muannas. Muzakkar. Muzakkar. Berarti sama-sama muzakkar, benar. Al-maktabul jadidu. Jadidu. Oke, makasih Bu. Nomor 4, Ibu Nana, silakan Ibu. Terus aja masih belum paham. Maaf Ibu, suara Ibu nggak kedengar. Terus saja masih cari kata-katanya saja. Iya Ibu, contoh dari na'at man'ut, silakan Ibu. Kolamun tajam. Apa Bu? Saja saya pakai kata kolamun atau rumah baitun jamilun saja. Apa Bu? Kolamu? Baitun jamilun. Oh ya, baitun jamilun, benar. Jamilat bukan jamilat. Oh iya, jamilat. Baitun jamilun, karena baitun muzakkar ya Bu ya. Berarti ini Bu Arini mau bikin contoh Bu? Boleh Ustazah. Bu Arini mau karena ini Ya. gambar mustami'ah tapi Gambar suara Ibu mustami'ah. Masuk Ustazah ya.
Tolibun Hah? jadidun. Talibun jadidun, betul. Jadidun. Mm. Berarti dari sini bisa dipahami ya, insya Allah ya Bu ya. Maksud dari na'an, man, utkem. Nih, Arabiyah. Al-Arabiyah ini adalah bahasa Arab, adalah bahasa yang sangat indah. Ini lanjutan dari percakapan tadi ya Bu ya. Ammar adalah pelajar yang bersungguh-sungguh. Mahmud adalah pelajar yang pemalas. Man anta, siapa engkau? Ana talibun, saya adalah murid. Anta talibun jadidun, apakah engkau seorang pelajar baru? Naam, ana talibun jadidun, benar, saya adalah pelajar baru. Iqra waktu. Ini di sini kita disuruh membaca dan menulis. Jadi nomor 1 ini Muhammad talibun qadimun. Muhammad adalah pelajar. Qadim artinya apa ya Ibu-ibu? Lama. Lama. Itu artinya di sini adalah pelajar lama. Oke. Muhammad adalah pelajar lama atau murid lama. Adzalika rojul mudaris jadidun. Oh, ini kira-kira bagaimana ya Bu cara mengartikannya? Adzalika. Apakah laki-laki itu laki-laki? Ya, Mudaris apakah laki-laki itu itu mudaris mudaris yang baru, guru yang Mudaris yang baru. guru yang guru yang baru, benar. Baru. Ula huwa tabibun jadidun. Tidak, dia adalah Dia tobibun. Tobib, Tobibun jadidun. dokter. tabib Dia dokter artinya yang baru. Dokter baru. Dokter yang baru. Dia adalah dokter yang baru. Hada darsun sahlun. Sahlun artinya Muda. Lalu artinya mudah. Muda. mudah. Ini adalah Ini pelajaran yang sangat mudah. mudah. Nomor 4, Abbas. Abbasun tajirun Tajirun. sahirun. Sahih. Abbas Pedagang. yang sahir terkenal. Benar nggak Ustazah sahir terkenal? Iya, sahir itu artinya terkenal. Berarti Terkenal. pedagang yang terkenal. Terkenal. Nomor 5, Bilal. Bilal muhandisun kabirun. Insinyur yang besar. Bilal insinyur yang terkenal Besar. juga Terkenal. kabir. Terkenal juga. Bilal adalah insinyur. Maksudnya kabir itu adalah insinyur yang terkenal ya Bu ya. Ini nomor 6, Injilizia. Injiliziyatun lugotun. Ya, Injilizia bahasa Inggris adalah bahasa yang pelajaran yang sulit. pelajaran yang sulit ya Ibu. Nomor 7, Anta rojulun ghaniyun. Siapakah? Laki-laki yang kaya. Apakah engkau Apakah engkau laki-laki yang kaya?
Kaya, yang kaya. Apakah engkau Lam. laki-laki kaya? Terus tidak, Ana. Rojulun Rojulun fakir. fakir yang sederhana. Saya laki-laki Sederhana. yang miskin. Sederhana. Fakir. Ya, tidak. Saya adalah laki-laki yang Sederhana. Fakir. oke. Fakir. Sederhana. Nomor 8, Al-Qahiru. Al-Qahiru Kairo. Madinatul Kabiro. Madinatun Kabirotun. Kabirotun. Kairo kota yang besar. Ya, Kairo adalah Kota kota yang Kota yang besar. besar. Ya. Anta mudarisun qadimun. Apakah engkau Apakah engkau insinyur yang dari lama? Insinyur lama. guru yang Guru lama. lama. Apakah engkau guru qadim? Lama. Nah, Apakah engkau guru lama? Oke, la ana mudarisun. Mudarisun nah, jadi. dari Saya guru jadi baru. guru baru. Tidak, saya adalah guru Baru. baru. Oke. Nomor 10. Hamid talibun kaslan. Apakah Hamid Apakah Hamid pelajar yang malas? pelajar yang malas? Lah, huwa tolibun mujtahidun. Mujtahidun. Dia adalah pelajar Dia yang pelajar bersungguh-sungguh. yang giat. Iya, tidak. Dia adalah pelajar yang bersungguh. Sungguh. Sungguh. Oke. Ah. Ini do fil firog fil jumalil atiyah na'at munasiban, maksudnya di sini kita diminta ya ibu-ibu ya mengisi titik-titik ini sesuai dengan naat yang cocok ya Bu ya. Berarti kita menambah naat, berarti naat kata sifat. Kita mulai dari Ibu Rizka, silahkan Ibu. Khadijah talibatun titik-titik. Khadijatu tolibatun jadidatun. Ya, Khadijah talibatun jadidatun. Nomor 2, Ibu Nini, silahkan Ibu. Khalidun tajirun syahirun. Nomor 3, Ibu Ila, silahkan Ibu. Atifahu saja. Atifahu fakihatun. Nomor 3, Al-Arabiyah Ibu. Oh iya. Al-Arabiyatu lughatun sahlun. Ya, Al-Arabiyah lughatu sahlun. Oke, nomor 4, Nana. Ini ya. Al-Asofir saya. Nomor 4, Ibu. Ya, Bu saja. Nana. Suara Ibu nggak kedengar, Ibu. Maaf. Maksudnya. Apa ini ya? Al-Asofir. Muspur. Toirun. Toirun itu apa ya? Gak ngerti saja nomor 4 ini apa artinya ya? Muspur. Toirun apa Bu? Burung itu. Burung, usfur. Muspur artinya burung kecil itu kayak Burung. burung pipit ya Bu ya. Itu Pipit. muspur. Ibu maaf tiba di saya kok nggak kedengar ya Ibu. Suara Ibu apa punya saya yang salah ya? Ya saja, memang kecil suara saya sudah. Terus saja, masih nyari jawabannya saja. Oh, al-usfur apa tadi Bu? Burung pipit tadi saja ya? Iya Bu. Usfur. Toirun. Toirun apa artinya saja? Toirun. Toirun artinya burung Ibu. Burung. Adalah Usfur, burung. burung Oh, pipit. toirun burung. Musfur apa pipit adalah burung Burung yang
Burung yang apa Ibu ya? Yang apa? Dia naat man'ut itu Mbak istilahnya. Iya, na'an man'ut Yang kita cari ya. bagus, Berarti kita mencari kata yang sifat. Sifatnya. yang bagus, yang bagus Bagus berarti jamil ya Bu ya. Jamil. Jamilun. Jamil Ospor adalah burung yang bagus. Jamil, Jadi jamilun saja. iya Jamilun. Aduh, kok kemana-mana perginya nih. Jamilun ya, Bu ya. Artinya bagus ya Bu ya. Oke lanjut nomor 5. Bu Arini silakan Bu. Saya baca. Nomor 5 mana kacamata saya? Bacanya. Atufahun. Fakihun. Fakihatun. Fakihatun. Atufahun fakihatun. Tufahnya lezat. Tufah yang lezat. Nah, berarti tufahun fakihatun Fakihatun. lazizatun. Iya, benar, Ibu. Nomor 6, balik lagi ke Ibu Rizka. Silahkan Ibu, Ana mudarrisun. Ana mudarrisun qadimun. Ya, Ana mudarrisun qadimun. Saya adalah pelajar murid atau guru lama ya, Bu ya. Oke, nomor 7, silakan. Ibu Nini, ulang lagi Bu. Nomor 7, Bu. Muhammad Tabibun. Muhammad Tobibun Qodimun. Ya, Muhammad Tabibun Qadimun. Nomor 8, silakan Ibu Ila. Ya saja. Injiliziyah Lughatun. Saya nomor 8 ya, Al-Inglotra itu ya. Injiliziyah Ibu nomor 8. Apa? Ziliziyah. Injiliziyah ya, Lughatun. Al-Inziliziyah Lughatun Arabiyatun. Bisa Lughatun Arabiyatun. Kok Arabiyah sih Ibu? Bahasa Inggris. Inggris adalah bahasa yang Ibu Arab. Oh, yang ini ya, yang sulit. Sulit Sokbun ya Bu. Sokbun Sokbun. berarti ini ada tamar buta berarti menjadi Sokbotun. Berarti menjadi Sokbatun. Ya, sokbatun itu artinya sulit ya Bu ya. Oke. Lanjut nomor 9. Bu Nana, silahkan Ibu. Ya. Anta tolibun qodimun. Ya, anta tolibun qadimun. Apakah engkau murid lama? Oke, nomor 10 Bu Arini. Silahkan Ibu. Al-Qaharatun Madinatun. Qoribun. Madinatun apa Bu? Madinatun. Qoribatun. Dekat. Iya, negeri yang dekat ya Bu. Bisa. Dekat dari Palestina. Dekat. Dekat dari Palestina. Qoribatun min Palestina. Min Palestina. Hai. Iya, oke. Da' fil makan ala khali fil jumal atiyah man'utan munasiban. Letakkan di tempat yang kosong di dalam kalimat-kalimat di bawah ini sebuah man'ut yang cocok. Yang pertama yaitu al-arabiyah titik-titik sahlah. Arabiyah titik-titik sahlah adalah silakan tadi habis Bu hari ini kita balik lagi ke Ibu, yaitu ke Bu Rizka. Silahkan Ibu. Robiah titik-titik sahlah. Kira-kira apa yang bisa dijawab untuk katanya yang man'ut? Tadi kan naat kita bikinnya Bu. Sekarang man'utnya. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Iya, Arabiah lughatun sahlatun. Nomor 2. Ibu Nini, silahkan Ibu. Ana titik-titik qadimun. Ana tolibun qodimun.
Ya, nomor 3, Ibu Ila, silahkan amat titik-titik ghanin. Ammar tabibun ghaniyun. Amat tabibun ghaniyun. Nomor 4, silahkan Ibu. Ayo saja. Hada apa tuh? Maksur tuh apa? Maksur. Haza titik-titik maksur. Maksur tuh apa saja? Maksur artinya Rusak. apa ya Bu ya? Putus ya Bu. Patah. Bahasa Rusak Indonesianya itu, saya sulit saya ini terputus atau terpotong gitu ya Bu, atau rusak bisa. Haza titik-titik maksur. Apa yang maksur? Apa yang rusak kira-kira itu? Misalnya apa ya? Saatun. Saatun bisa saja. Jam. Oke, nomor 5 Ibu. Nomor 5. Ada Mm-mm. saatun. Saatun ini maksudnya muzakkar Ibu. Berarti enggak bisa. Haza. Kakak mau Kak? Maaf Ibu nggak kedengar suaranya sama saya atau memang punya saya yang rusak kali ya Bu Nana. Ya, saya saja Haza belum paham saja, belum dapat jawabannya saja. ini maksudnya adalah ini titik-titik ya Bu ya. Titik-titik apa yang rusak? Bisa jadi haza qalamun maksurun. Kolam berarti artinya adalah pena. Ini adalah pena yang rusak atau hadza baitun maksur. Ini rumah yang rusak. Atau Kalau apa yang lagi ya Bu ya? Ini kan maksudnya mu'annas ya Bu. Berarti kita mencari man'ut. Man'ut ini kan berarti isi mata kata benda. Kata benda yang sama-sama muzakkar. Ini maksud muzakkar, maka kita mencari maknanya yang muzakkar juga. Apa kira-kira yang rusak? Bisa jadi hadza sarirun maksur. Ini adalah tempat tidur yang rusak. Nah, mungkin bisa seperti itu. Nah, silahkan Ibu. Ibu bisa cari contoh yang lain. Silahkan Ibu. tadi saya coba saatun jam besok ya. Ibu maaf, di sayanya kalau Ibu ngomong nggak kedengar suaranya Ibu, maaf. Kalau jam bahasa artinya apa? Jam saja. Apa Bu? Kalau jam. Jam saatun. Nah, saatun dia pakai tamar butoh. Berarti bisa nggak Bu? Kalau naan man'ut kan dia harus sama-sama semuanya. Kalau ini pakai tamar butoh berarti maksudnya jadi mentamar butoh. Sedangkan di sini tidak ada tamar butohnya. Berarti Ibu mencari kata yang tidak ada tamar butohnya. Silahkan Ibu. Meja, maktabun. Bisa. Haza maktabun maksur. Ini meja yang rusak. Benar Ibu ya. Nomor 5. Balik ke Bu Arini. Nomor 5 silahkan Ibu Arini. Faisal titik-titik Kaslan. Enggak mau. Faisal Tolibun Kaslanun. Kaslanun. Faisal Tolibun Tolibun Kaslanun ya. Kaslanun. Faisal adalah pelajar Murid yang malas. malas. Ya, oke. Baik. Mujtahid. Oke. Ini untuk kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya saya coba minta ibu-ibu ya bikin contoh 5 buah untuk naat, 5 buah untuk idhofah, dan 5 buah untuk mubtada khobar. Sehingga kita bisa bedain seperti apa mubtada, seperti apa naat, dan seperti apa idhofah.
Nanti minta tolong Ibu nanti dikirim Japri ya Bu ya jawabannya ke saya. Karena kalau di grup kadang saya nggak ini ya Bu nggak ngeh. Tapi kalau Ibu kirim Japri insya Allah saya bisa ngeh gitu. Nanti kita iniin. Ya Bu ya insya Allah ya Bu minggu depan Senin ya Bu ya. Ya. 5 itu Senin hari apa? Seninnya sudah Ibu kirim ke saya. Oke. Berarti 5 2 buat ustazah ya. idofah. 5 buat idofah, 5 na'at, man'ud, dan 5 mubtada khobar. Ya, khobar. Jadi Tiganya itu 15. kan beda ya, Bu ya. 3 ya. Kalau mubtada Iya. khobar berarti alif lamnya di awal. Alif lamnya di awal. Yang keduanya tidak memakai alif lam. Semuanya Pakai pada alif lam. isim kan, Bu ya. Iya. Kalau Iya. idofah berarti yang keduanya yang alif lam. Kalau na'an Iya. man'ud ngikut. Kalau yang Sama-sama. pertama pakai alif Ya. lam berarti keduanya harus pakai alif lam. Pertamanya tidak pakai alif lam berarti yang keduanya tidak pakai Pakai alif alif lam. lam. Oke. Baik Yes. Ibu, kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya karena Ya, di Indonesia ustazah. sudah jam setengah ini ya Bu, setengah 10. Ibu mungkin pada ada yang mau aktivitas lain. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Waalaikumsalam Bu, warahmatullahi Alif wabarakatuh. keluar ya Bu. Ustazah. Iya sama-sama Ibu. Ustazah. Ukti Wulan, ya Allah, ketemu lagi di yang sini. sudah hadir. Izin tutup ya, Selamat Ya, beristirahat. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ustazah.